Hai, ketemu lagi dengan saya Andreas Cahyadi, peserta PLDP Plantation Leadership Development Program 2. Kali ini saya akan membahas mengenai Integrated Human Capital Management. Apa itu? Kita saksikan sampai akhir. Human Capital Philosophy. Filosofi HC ditunjukkan melalui piramida nilai HCM yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Paradigma pengelolaan SDM semula hanya fokus pada business impact, menjadi berfokus pada outcome, kapasitas SDM, budaya, dan organisasi dalam bisnis. Outreach for Role Model. Di sana menyatakan bahwa prinsip dasar human capital idealnya nilai bagi organisasi terkait dengan apa yang dihasilkan, bukan hanya sekedar pada apa yang dikerjakan. Human capital seharusnya berperan sebagai mitra pionir, berorientasi pada masa depan, dan memimpin perubahan. Manpower Planning. Kajian dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM, serta selanjutnya menetapkan upaya yang ditentukan untuk menutup gap kebutuhan dan ketersediaan tersebut. Kompetensi merupakan serangkaian keahlian, pengetahuan, dan atribut yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab jabatannya yang memungkinkan seorang untuk berprestasi pada tugas dan aktivitas pada fungsi pekerjaan. Karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai dan pengetahuan, serta keahlian yang dibahas orang yang berkegiatan unggul di tempat kerja. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM merupakan proses membuat, mengelola, dan mengembangkan serangkaian pengetahuan keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Training adalah proses pembelajaran secara sistematis untuk melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap yang meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sementara development, penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Manajemen kinerja merujuk pada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu, baik individu maupun tim, untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Manajemen talenta merupakan sekumpulan proses untuk pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, komitmen, dan bekinerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Ruang lingkup manajemen talenta dimulai dari hulu ke hilir, yaitu menemukan kebutuhan organisasi, menggalang daya tarik organisasi untuk menarik talenta terbaik, merencanakan pengembangan sesuai dengan strategi bisnis organisasi. Manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dapat mengisi posisi-posisi kunci future leader dan posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi. Manajemen karir adalah serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan sehingga perusahaan mendapatkan suksesor yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi jabatan. Yang terakhir kita bahas mengenai HRIS, di mana HRIS merupakan sistem yang terpadu dan tersentralisasi, merupakan infrastruktur pendukung yang memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan SDM di perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan informasi berbasis data sehingga mendukung pengambilan keputusan mengenai human capital. HRIS terdiri dari training development, performance evaluation, recruitment, personal self-service, leave and absent, payroll, people administration, dan kompensasi serta benefit. Pada sesi kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Peran manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Pengelolaan keuangan perusahaan merupakan fungsi yang ditangani oleh satu direktorat atau departemen. Beberapa unit pengelola keuangan diantaranya ada akuntansi, ada keuangan, ada anggaran, dan verifikasi. Lingkungan keuangan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah terdiri dari beberapa bagian yang berinteraksi yang terkait dengan aktivitas pembiayaan dan kepatuhan. Beberapa pihak eksternal yang menunjang terkait dengan pembiayaan perusahaan adalah ada bank,
pasar modal, pemerintah, dan supplier. Mengenal laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, antara lain laporan keuangan, posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan internal. Laporan keuangan disusun menurut standar akuntansi adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan internal disusun menurut kebutuhan internal manajemen perusahaan. Laporan keuangan internal, setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan internal. Standar yang dilakukan antara lain menggunakan part, yaitu cost report, revenue report, unit probability report. Perencanaan keuangan dan pendanaan perusahaan. Kita akan belajar mengenai perencanaan keuangan strategis dalam perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan strategis dapat berperan hanya sebagai pendukung kepada inisiatif bidang lain dan atau juga berperan sebagai mitra bagi inisiatif bidang-bidang yang berpengaruh terhadap perumusan inisiatif strategi bidang. Perencanaan keuangan strategis bersama-sama dengan inisiatif strategis yang lain disusun pada tahapan strategi plan sebagaimana digambarkan pada proses seperti ini, yaitu penyusunan visi misi, financial goal, dan strategic financial plan. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja terdiri dari net working capital, gross working capital, manajemen modal kerja, serta manfaat-manfaat untuk perolehan modal kerja meliputi penghindaran perusahaan mengalami kesulitan modal kerja, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu, dan memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar. Jenis modal kerja, permanent working capital, kemudian variable working capital. Investasi. Time value of money, konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai suatu satuan uang masa kini akan berbeda dengan nilai satuan uang pada masa depan. Perbedaan ini terjadi karena ada kesempatan melakukan investasi dan memperoleh hasil dari investasi tersebut. Investasi tetap biasanya adalah aset tetap yang mempunyai manfaat. Kemudian untuk perolehannya perlu dilakukan analisis secara investasi. Nanti kita akan belajar ke sana. Analisis investasi merupakan penilaian terhadap kelayakan ekonomi dari usulan investasi. Alat-alat analisis melalui payback period, net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR). Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan parameter yang dilakukan analisis investasi terhadap estimasi kelayakan nilai ekonomi usulan investasi. Pada sesi ketiga ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu hubungan integrasi antara bahan baku yang ada di kebun, proses pengolahan di pabrik, kemudian mendapatkan hasil produksi lalu dipasarkan sehingga hasil akhirnya manajemen atau perusahaan bisa mendapatkan profit. Manajemen pabrik merupakan suatu lingkaran penggabungan antara manajemen bahan, material handling, pengendalian proses, layout, dan quality assurance sehingga mendapatkan produk yang berkualitas dan akhirnya mendatangkan profit untuk perusahaan. Karakteristik pabrik perkebunan, continuous flow operation kategori, kemampuan mempertahankan kondisi yang stabil terhadap aliran proses produksi termasuk material melalui tahapan modul sistem, contohnya food manufacturing. Sistem pemeliharaan merupakan aktivitas yang bertujuan mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum dalam menunjang kegiatan operasional. Tindakan tersebut melalui manajemen keuangan dan rekayasa. Misi pemeliharaan bertujuan untuk menjaga keandalan pabrik, menghindari kerusakan, menurunkan biaya produksi, menunjang kapasitas produksi, mengurangi cacat produksi, mengurangi risk. Standar Maintenance Overall Equipment Effectiveness (OEE). Efektivitas perangkat secara keseluruhan merupakan kombinasi dari variabel waktu, kecepatan, dan kualitas operasi. Variabel tersebut meliputi availability, performance efficiency, dan rate of quality product. Hai, sesi terakhir atau sesi keempat di dalam video ini
saya akan membahas mengenai operation research. Operation research adalah suatu kebijakan produksi dalam oven, di mana kita mencapai titik optimal dengan melakukan penelitian. Apa yang bisa kita optimalkan dan apa yang bisa kita kurangi, sehingga kita bisa memperoleh produksi yang terbaik dalam suatu pabrik. Area operation research di dalam oven management. Yang pertama melalui input, bahan baku, bahan pembantu dan pabrik, kemudian proses melalui seluruh parameter input yang akan dimanage dan diintegrasikan dengan proses yang benar, kemudian operation management sehingga menghasilkan output, yaitu kapasitas dan kualitas produk. Area operational research dalam on-farm meliputi siklus mulai dari kita menanam, kemudian kita mengolah tanah, kemudian kita memupuk, kemudian kita menebang, sampai dibawa lagi ke pabrik untuk diproses lebih lanjut. Teknik riset operasi dalam linear programming. Linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan tertentu. Semua fungsi matematis yang disajikan dalam model haruslah dalam bentuk fungsi linear. Fungsi tujuan atau fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Contoh riset operasional dalam pabrik PKS. Melihat pengaruh suhu pemanasan nut terhadap IFF Ripple Mill, pengaruh tekanan input BPV dengan USB loss dan oil loss. Riset operasi dasar PG, yaitu melalui optimalisasi suhu deaerator dalam pemakaian oksigen scavenger, analisis nilai PI atau ME dalam kinerja gilingan ZK ampas kadar pol, siklus blowdown berbasis TDS analisis, skema blending terhadap efisiensi uap proses, pengaruh tekanan exhaust terhadap pemakaian uap di evaporator, dan lain-lain. Demikian teman-teman, sedikit paparan singkat terhadap 4 materi yang nantinya akan kita dengar bersama, kita pelajari bersama di proses studi kita di PLDP. Semoga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih dalam mengenai aktivitas belajar kita nanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.